Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal solih. Khususnya pada pagi hari ini kita melaksanakan rangkaian ibadah, mulai dari menyempurnakan wudhu, berjalan menuju masjid, mungkin sebagian melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, berzikir, dan masih kita tambahkan lagi untuk beberapa menit ke depan kita duduk di dalam majelis ilmu. Sesungguhnya rahmat Allah yang paling agung, yang paling besar adalah ketika kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, memberikan kemampuan, apalagi memberikan semangat kepada kita untuk beramal solih yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga, sesungguhnya itu pun adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketika mendapatkan sesuatu, itu adalah kebaikan, sesuatu yang kita inginkan, itu adalah kasih sayang Allah. Maka juga ketika kita diberi kemampuan untuk cara mendapatkan sesuatu itu, jadi bukan hanya rahmat Allah itu berupa surganya Allah, tapi juga rahmat Allah itu berupa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Maka sebenarnya inilah penggabungan dalil tentang apa yang menyebabkan seseorang itu masuk surga. Karena sebagian dalil menyatakan bahwa seseorang masuk surga itu karena amal, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, inilah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab amal kalian. Bima kuntum ta'malun, karena sebab amal kalian. Kalian diwarisi surga karena sebab amal kalian. Begitu pula Rasulullah menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli surga. Artinya sebab seseorang masuk surga adalah amal. Begitu pula para sahabat ketika bertanya kepada Nabi, di antaranya mereka menyatakan, zullani ala amalin. Sampaikan, beritahukan kepada saya dengan sebuah amal, yudkhiluniyal jannata wa yuba'iduni aninar. Ya Rasulullah, beritakan kepada saya dengan amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Namun di sisi lain, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa
sebenarnya amal kita ketika dibalas dengan surga ini sangat tidak seimbang. Ibaratnya amal kita itu idealnya dibalas 1 dari 100. Ibaratnya surga itu 100, amal kita selama hidup itu cukup dibalas dengan 1%-nya, tapi Allah berikan 100% karena yang 99%-nya adalah rahmat, bonus dari Allah. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah seseorang masuk surga karena sebab amal-amal baiknya, dan seseorang bisa beramal baik karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi hari ini kenapa saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu untuk bersyukur ketika bisa ngaji, karena ngaji seperti ini adalah bagian dari amal soleh, bahkan amal soleh yang paling pertama dan paling utama, dan kita mampu melakukan ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa harus kita syukuri? Sebagaimana yang kita ketahui secara umum bahwa orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka mudah-mudahan kita bisa ngaji, kita syukuri. Karena seringkali kita mensyukuri nikmat yang berupa materi, nikmat berupa kesehatan, atau yang lain-lainnya. Kita juga harus mensyukuri nikmat ketika kita diberi kesempatan, diberi semangat untuk bisa ngaji seperti pada pagi hari ini. Semoga Allah tambahkan nikmat ini dengan Allah berikan semangat dan keistiqomahan di dalam beramal soleh, khususnya dalam thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang isinya didominasi pembahasan tentang dampak buruk dari perbuatan dosa. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit itu bukan hanya penyakit fisik yang divonis oleh medis bahwa ini sakit, tapi sakit itu termasuk adalah ketika seseorang bergelimang dalam perbuatan dosa. Dengan kata lain, dosa itu adalah penyakit yang juga harus disembuhkan. Maka dalam kitab ini beliau menulis puluhan tentang dampak negatif dosa dan maksiat. Salah satu targetnya, wallahu alam, mungkin salah satu keinginan beliau menuangkan tulisan ini agar kita semakin takut untuk berbuat dosa dan maksiat, karena beliau telah berjuang mengumpulkan dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, sampai puluhan dampak negatif perbuatan dosa, yang mungkin ketika kita belum mengkaji kitab ini, kita sudah tahu bahwa dosa itu membawa mudarat, dosa itu memberikan dampak negatif. Tapi mungkin hanya beberapa poin yang kita tahu. Oh, kalau berbuat dosa itu rezeki seret, nah itu yang umum biasanya. Paling sering dikaitkan dengan masalah rezeki. Oh, kalau orang melakukan dosa itu kena karma. Wah, ini juga perlu diluruskan bahwa dalam Islam tidak dikenal yang namanya karma, walaupun terkadang Allah balas dosa dan kesalahan itu ya di dunia ini, disegerakan di dunia ini, tapi bukan diistilahkan karma. Hanya sebagian dari dampak negatif dosa yang selama ini kita munculkan, dan ternyata beliau atas karunia Allah dengan ilmu beliau mengungkap ada puluhan dampak negatif bahaya dari dosa dan maksiat di dalam bab yang paling besar dalam kitab ini, yaitu bab dararud dzunub wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang terakhir tentang kitab ini, karena ada 2 pertemuan yang kita di mana kita lewati tidak mengkaji kitab ini,
pertemuan di bulan Ramadan, kita bahas bab Ramadan. Kemudian setelah hari raya masih libur, jadi 2 pertemuan telah kita lalui jeda kajian kitab ini. Pada kajian yang terakhir kitab ini, kita sudah membahas tentang salah satu dampak negatif dosa, yaitu al-ma'asi tudfi'ul ghairah. Dosa itu memadamkan kecemburuan atau api cemburu yang ada dalam diri pelakunya. Ini sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan di halaman yang ke-81. Faslun al-ma'asi tudhibul haya. Perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu menghilangkan rasa malu bagi pelaku dosa. Wa min uqubatiha dhihabul haya'il ladzi huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhihabul khairi ajma'uhu. Kata-kata min di sini adalah litab'id, yaitu menunjukkan sebagian, artinya ada dampak-dampak lainnya yang saya sebutkan tadi ada puluhan. Maka sebagian dari akibat perbuatan dosa, kita sering memahaminya orang itu melakukan dosa karena gak punya malu. Nah, sebenarnya perbuatan dosa sendiri itu menghilangkan malu sehingga memicu dosa-dosa selanjutnya dan dosa-dosa lainnya. Dan di antara akibat perbuatan maksiat adalah hilangnya rasa malu yang merupakan sumber dari kehidupan hati, dan dia itu adalah pondasi setiap kebaikan. Aslu kulli khair, yaitu asal akar pokok setiap kebaikan. Dan hilangnya rasa malu adalah hilangnya kebaikan secara keseluruhan. Sebuah kalimat yang sederhana tapi dalam, Bapak Ibu. Yang poin intinya adalah bahwa kalau orang itu punya malu, maka dia terjaga dari perbuatan dosa, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan. Dengan adanya rasa malu, orang tertahan melakukan dosa. Dengan adanya rasa malu, orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Otomatis ketika hilangnya rasa malu ini, maka hilanglah penghalang dia untuk melakukan dosa. Dan ternyata rasa malu itu juga hilang karena sebab dosa. Wa fis sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam as-sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Artinya secara umum orang itu punya malu, dia mendapatkan kebaikan. Walaupun Bapak Ibu memang ada malu yang tercela, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah secara umum. Kalau orang itu punya malu, dia mendapatkan kebaikan seluruhnya. Bukan berarti total, karena memang ada pembagian rasa malu, ada malu yang baik, yang terpuji, dan ada malu yang tercela. Di antaranya malu yang tercela itu seseorang yang malu dalam urusan agama, khususnya berkaitan dengan ilmu yang dia miliki. Ketika orang itu malu untuk belajar, malu untuk bertanya, maka itu adalah malu yang tercela. Apakah ada orang yang malu berbuat baik, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ini malu yang tercela. Terkadang karena jaim, jaga image katanya, atau bahasa lainnya jaga gengsi, seseorang terhalang dari kebaikan. Usia sudah
55, belum bisa baca Quran, mau belajar malu. Kok nek aku ngaji ki mesti baca Iqra 1. Aku izin. Dan ini real betul Bapak Ibu. Sehingga ada juga di antara saudara kita yang tidak mau belajar, ada juga yang belajarnya itu sembunyi-sembunyi. Itu ada betul. Saya pernah mengadakan kajian tahsin di rumah khusus para senior, saya nggak mengatakan yang tua ya, lansia gitu ya, walaupun ada yang umurnya 40, 45, tapi juga ada yang di atasnya. Dan itu saya tentukan harinya, jamnya, biasanya ngajinya 10 menit, 1 jamnya ngobrol sama ngopi. Itu sering Pak, bahkan awalnya dari Senin sampai Kamis setiap pagi. Dan ada yang bertahan sampai 9 tahun Pak itu Pak, masih belum lancar. 9 tahun dan itu hampir tiap hari. Tapi ada juga yang datang pas yang lain nggak ada. Saya mau belajar Quran, tapi tolong jangan kasih tahu ya kepada orang-orang kalau saya baca Iqra. Dan nanti saya jadwalnya diusahakan jangan bareng sama bapak-bapak yang lain. Padahal ini sama-sama belajarnya Pak, dari nol juga. Jangankan orang luar, sama temennya yang ngaji, tolong Ustaz jangan bilang-bilang ya kalau saya belajar ke sini. Subhanallah. Alhamdulillah tapi masih mau belajar. Namun ini yang perlu dihilangkan, malu dalam hal agama, malu dalam kebaikan. Atau malu dalam bertanya, sehingga ada pepatah mengatakan malu bertanya, malu-maluin gitu. Apa itu istilahnya? Malu bertanya, sesat di jalan. Pas pengajian sebenarnya enggak tahu, tapi mau nanya, wah kalau saya nanya kok dikira saya ini nggak paham. Nah justru memang nggak paham gitu, makanya perlu nanya. Akhirnya terkadang bertanya secara pribadi tidak masalah, yang penting tetap disampaikan. Jangan sampai ada perkara agama yang urgent, yang harus dicari tahu ilmunya, kemudian gara-gara malu terhalang untuk melakukannya. Memang ada malu yang tercela, tapi secara umum, nah yang dimaksud hadis ini secara keumuman, secara dominan, yang paling dominan, orang itu kalau punya rasa malu, dia mendapatkan kebaikan secara keseluruhan. Artinya kalau orang itu sudah hilang rasa malunya, dia berada dalam banyak keburukan. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, waqala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini juga dalam hadis Bukhari, namun ditambahkan juga dalam riwayat Ahmad dari Abu Mas'ud. Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari sebagian kalam nubuah yang pertama yang diketahui oleh manusia, artinya bukan hanya kalamnya Rasulullah, bukan hanya ucapan Rasulullah, bukan hanya ajaran Rasulullah Muhammad SAW, tapi ini kalamun nubuah, ucapan para nabi, bahkan dari nabi yang pertama. Seluruh nabi mengajarkan kepada umatnya, bahkan dari nabi yang paling awal, kalimat itu apa? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jika kamu tidak malu, silakan berbuat sesuka hatimu. Kira-kira perintah atau ancaman ini. Nah, wa fihi tafsirani. Dalam hadis tersebut ada 2 penafsiran, dan ini tidak bisa digabungkan karena penafsiran yang 2 ini saling bertentangan, kontroversi, dan tapi tidak bisa disalahkan ya, karena bisa jadi kemungkinan pertama, bisa jadi kemungkinan yang kedua. Ahaduhuma, yang pertama,
Ini penjelasan tentang hadis tadi. Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Annahu ala tahdidi wal wa'idi wal ma'na man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya'a minal qaba'ih. Id lihamili ala tarikiha al haya fa idza lam yakun hunaka hayaun ya yardi'uhu anil qabaihi fa innahu yuwaqi'uha wa hadza tafsiru Abi Ubaid. Penafsiran yang pertama, penjelasan dari maksud hadis yang tadi itu adalah sebenarnya hadis itu berisi larangan keras dan ancaman. Maknanya adalah barang siapa yang tidak malu, maka dia akan berbuat apapun yang dia kehendaki dari keburukan. Jadi maksudnya ini, siapa yang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan perbuatan apapun yang dia maui dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali sebuah ancaman atau larangan itu terasa lebih keras jika menggunakan kalimat perintah. Secara asal sebenarnya perintah itu adalah namanya disuruh, berarti sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan dalam sebuah kaidah fikih dinyatakan al aslu fil amri al wujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kecuali ada dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi mustahab atau sunnah. Tapi kalau tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya, kalau ada perintah dari Al-Quran maupun dari hadis, kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Kebalikannya, kaidah lain, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dari larangan itu adalah haram. Sampai ada dalil lain yang menurunkan keharamannya menjadi makruh. Kalau tidak ditemukan dalil, maka hukum asalnya kalau ada larangan berarti haram. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata baik dari Al-Quran maupun dari hadis, bahkan dalam realita kehidupan kita, ada kalanya sebuah larangan keras dan ancaman itu disampaikan dalam bentuk perintah. Ini justru menunjukkan kerasnya larangan tersebut. Jadi kalimat Nabi SAW, jika kamu tidak malu, bahasa kitanya sakarepe sampean, itu bukan perintah tapi ancaman, dan terasa lebih keras ketika berbentuk kalimat perintah. Bahkan anak kecil saja Pak paham ya, walaupun kalimatnya larangan, tapi anak kecil itu tahu itu larangan, ancaman. Kalimatnya adalah perintah. Anak-anak masih SD, biasanya laki-laki, mandi di sungai ya, bersama teman-temannya, ibunya datang. Apalagi dengan bawa gudik ya, atau ayo terus no, gitulah ya. Ya, biasanya gitu. Anak kecil pahamin, ini bukan suruhan ya. Kalau tetap diteruskan itu namanya ngelama Pak. Oh ya Bu, tak terus naik. Paham anak kecil. Begitu, ayo terus no, aduh sekali langsung ngentas ya Pak, naik. Padahal perintahnya terus no, terus mandi. Nah, itu sebenarnya terasa lebih keras. Artinya anak kecil pun memahaminya, ini nih diterus-terus no, iki ibu tambah muring-muring. Ini sebenarnya larangan. Bahkan seorang suami yang disuruh istrinya, ini lebih keras lagi. Contoh sederhana, ini ada di pojokan warung kopi yang jualan janda muda. Bapak-bapak nang masjid ngesak duit 10.000 ya. Kok muli mampir kopi, tapi bukan semata-mata kopinya, tapi betah di sana. Sampai sejam 2 jam istrinya nunggu kok nggak muli-muli. Setelah diinvestigasi, ternyata mampir di warung itu. Dan istrinya misalkan tidak terima, itu biasanya juga sama. Kalau larangannya keras, ancaman, wis sampean terus no. Bahkan kalau suaranya tidak berteriak, kemudian juga tidak mengancam secara fisik,
kalimatnya kalem, itu malah terasa menggelegar seperti petir. Mas sampean nek koyo ngono terus no, gak apa-apa. Bahasanya halus. Dan itu suami langsung ya berhenti total, nggak pernah ke situ lagi. Iki ancaman ya, ada pesan keras tersirat di balik kalimat itu. Nah, jadi dari hadis tadi sebagian ulama menafsirkan, diantaranya oleh Abu Ubaid menjelaskan bahwa hadis itu bukan perintah dari Rasulullah ya untuk berbuat sesuka hati, tapi adalah itu bentuk larangan keras, bahkan ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu tidak punya malu, tidak merasa malu, lakukan sesuka hatimu. Artinya Rasulullah melarang perbuatan itu. Jangan sampai kamu tidak punya malu, harus punya malu dan tinggalkan. Begitu. Ini pengertian yang pertama. Watsani, adapun penafsiran pengertian yang kedua, annal fi'la idza lam tastahyi minallahi faf'alhu wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yustahya minhu minallah, wa hadha tafsiru al-Imam Ahmad fi riwayat Ibnu Hani. Yang kedua, ini memang berbentuk perintah, beneran memang perintah. Tapi yang dimaksud Rasulullah itu, kalau kalian tidak malu kepada Allah, maka lakukanlah. Ya. Karena kata beliau yang dimaksud adalah, karena sebenarnya ketika seseorang itu memang punya rasa malu kepada Allah, dia akan meninggalkan larangannya. Kalau kamu sudah mengetahui ini dilarang Allah, saya malu kepada Allah, maka ketika ada perkara di mana kita ini tidak merasa malu dengan Allah karena perbuatan baik, ya, bukan sesuatu yang layak membuat kita malu di hadapan Allah, itu berarti perbuatan baik. Dan itu bukan kesimpulan pribadi orangnya. Artinya dengan pemahaman ilmunya, dengan kedalaman pemahamannya, dia tahu bahwa ini perkara yang membuat dirinya malu kepada Allah sehingga dia tinggalkan. Tapi perkara yang tidak membuat malu kepada Allah dia lakukan. Artinya orang ini sudah paham mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana ketaatan, mana maksiat. Dan ketika maksiat dia malu kepada Allah lalu dia tinggalkan. Maka yang dia pilih adalah perbuatan yang baik dan tidak membuat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pengertian yang kedua ini setelah ditimbang-timbang dan berdasarkan ilmu dicari dalilnya, ini bukan perkara haram sehingga saya tidak perlu malu lagi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebut orang bertakwa itu selalu banyak pertimbangan dalam perbuatan dan ucapannya. Ditimbang-timbang dulu. Ini yang pertama dia rujuk adalah dalil. Oh, ini ada larangan atau tidak. Dan ini ada perintah atau tidak. Kalau menurut Allah ini tidak berdosa, menurut Rasulullah tidak berdosa, baru dia lakukan. Kalau dia ucapan, dia ucapkan. Dan semakin seseorang faham, tentunya untuk mempertimbangkan sesuatu dia semakin cepat. Kalau Bapak Ibu semakin dalam ilmu agamanya, pasti secara cepat dia bisa memutuskan ini harus saya lakukan dan ini harus saya tinggalkan. Semakin luas ilmunya, semakin cepat keputusannya. Bahkan kalau sudah terbiasa melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, tidak terlalu berpikir panjang, langsung ditinggalkan. Kalau ini kebaikan, langsung dilaksanakan. Semakin kurang ilmu seseorang, maka semakin lama dia memutuskan, walaupun dia seorang yang baik sebenarnya. Lebih baik lama memutuskannya daripada gerusa-gerusu dan terjatuh dalam kesalahan. Ada orang yang hati-hati, namun ilmu mungkin masih kurang, dia masih ragu ini boleh atau tidak boleh, ini halal apa haram, dan bagi orang tersebut itu adalah perkara syubhat. Karena syubhat itu sifatnya relatif. Bagi si A ini syubhat, bagi si B belum tentu itu syubhat. Karena bagi si B sudah jelas ini halal, bagi si B jelas ini haram, bagi si A saya masih belum tahu ini halal apa haram ya.
ini juga sebuah kebaikan walaupun lama memutuskannya, karena dia mungkin harus mencari tahu dulu, harus berkonsultasi dulu. Dan pada hari ini sebenarnya banyak Pak perkara-perkara seperti itu. Dengan kemajuan zaman dan orang juga semakin pintar, maka banyak orang yang memanipulasi perkara haram terkesan halal, sehingga orang-orang sulit untuk menentukan ini halal apa haram. Contoh saja Rasulullah menjelaskan tentang bai'ul inah, jual beli sistem inah. Itu kan jual beli atau sistem riba yang dimanipulasi, yang terselubung, dibuat supaya terkesan tidak riba. Orang yang berilmu langsung tahu ini riba. Orang yang hati-hati tapi ilmunya belum sampai, ini baik juga, dia akan nahan dulu. Saya tanya dulu, saya cari tahu dulu. Datang ke rumah mungkin dari Nun Sewu, dari perbankan, Pak saya dari bank syariah. Dan besoknya datang lagi, Pak saya dari Pegadaian Syariah. Lusanya datang lagi, Pak ya saya dari asuransi syariah. Nah kan orang kalau udah ada syariahnya ini berarti kan sesuai syariat gitu kan. Nah, kalau orang yang berilmu dia akan langsung bisa memutuskan. Coba jelaskan sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Dia langsung bisa menjawab, oh ini halal, oh ini haram. Tapi mungkin ada orang yang hati-hati tapi ilmu belum sampai. Bentar ya, saya mau cari tahu dulu ini halal beneran apa tidak. Walaupun ada yang sudah tidak berilmu, tidak hati-hati lagi, ya main gasak itu ada. Ya, seperti itu banyak sekali Bapak Ibu. Contoh yang populer saja, contoh ini kadang membuat kita bingung, ini bukan kajian fikih tapi sebagai contoh. Ya. Ada sebuah produk yang ditawarkan namanya mudharabah mutanaqishah. Pernah dengar Pak? Mudharabah mutanaqishah. Jadi sebenarnya ada kepemilikan barang oleh dua pihak. Ini barang harganya 100 juta, kemudian dua orang ini patungan 50 juta, 50 juta. Ketika barang ini menghasilkan uang, ya, misalkan ini sebuah usaha lah gitu ya, harganya 100 juta, patungan dua orang. Dan kesepakatannya keuntungan bersihnya dibagi dua. Nah, ini boleh. Namun dalam akad mudharabah mutanaqishah ini yang salah satunya itu ingin membeli secara keseluruhan. Mas, sampean kan punya saham di sini 50%-nya. Boleh nggak saya beli namun nyicil belinya? Sehingga nanti pada saatnya kalau sudah saya beli semuanya lunas, berarti ini keuntungannya buat saya semuanya. Maka misalkan A 50 juta, B 50 juta, kemudian B ingin membeli aset itu secara bertahap. Ya, bulan ini saya beli 10%. Jadi nanti saya kalau sudah beli 10% dari sampean, saya 60, jenengan 40. Bulan depan saya beli lagi 10%, saya 70, Anda 30 sampai selesai. Dan keuntungan yang pihak A ini berkurang terus karena kepemilikannya diambil alih B secara bertahap. Nah, ini namanya mudharabah mutanaqishah. Dan ini boleh. Kalau ada kerusakan ditanggung berdua. Tapi ini akhirnya apa? Ditawarkan jadi produk unggulan pada hari ini untuk sistem yang katanya syariah. Bapak kan mau bangun toko, ya, nggak punya uang toh. Nah, bagaimana kalau mudharabah mutanaqishah? Tawarannya begitu. Nanti saya kasih uang, bangunlah toko ini, dan nanti Bapak bayar ke saya secara bertahap. Nanti lambat laun Bapak menjadi pemiliknya. Dan selama Bapak menggunakan ini ada bayar sewanya kepada saya. Pada dasarnya itu mirip tadi dengan mudharabah mutanaqishah. Tapi masalahnya adalah ketika ada resiko, yang nanggung ini yang bukan yang membiayai. Kalau ada rusaknya, kena banjir, kena gempa, dia harus bertanggung jawab penuh. Nah, ini yang tidak syar'inya. Kadang terselip di situ. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kedalaman ilmu seseorang membuat orang itu semakin cepat memutuskan ini halal haram dan dia bisa bertindak atau melakukan atau meninggalkan. Namun ketika orang itu
ilmunya belum sampai, tapi dia punya sikap hati-hati, sifat waro, nah dia akan butuh waktu menimbang-nimbang. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, poin yang kedua itu, kalau yang dimaksud Rasulullah adalah kalau kamu tidak malu, lakukanlah sesuka hatimu. Itu maksudnya orang ini setelah menimbang, ini menurut pandangan Allah ini salah, enggak ya? Kalau menurut Allah salah, jelek, saya malu, saya tinggalkan. Tapi kalau menurut Allah ini tidak salah, sehingga saya tidak perlu kepada Allah, tidak perlu malu kepada Allah, maka saya lakukan sesuai keinginan saya. Nah, ini yang dimaksud pengertian hadis tadi dalam pengertian yang kedua. Fa'alal awal yakunu tahdidan ka qaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Nah, jadi untuk yang pertama yang berbentuk tahdid, yaitu ancaman, larangan keras, ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 40. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah sesuka hatimu. Nah, ini bukan perintah dari Allah, tapi ini adalah ancaman dan ini larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya kita tidak boleh berbuat sesuka hati kita, namun kita harus timbang dengan syariat apakah perbuatan itu mengundang ridho Allah atau mengundang murka Allah. Adapun yang kedua, wa ala tsani yakunu iznan wa ibahatan. Adapun pengertian yang kedua adalah yang dimaksud adalah sebuah izin atau kebolehan untuk berbuat sesuatu. Kalau dipandang tidak memalukan di hadapan Allah, maka lakukanlah. Namun jika kamu merasa malu karena ini sebuah kesalahan, dan itu bukan main feeling, bukan main perkiraan, kayaknya feeling saya ini bikin malu di hadapan Allah, bukan feeling. Agama itu bukan feeling. Bukan juga karena perasaan ini gak enak kalau ini, bukan berdasarkan dalil, dan juga bukan berdasarkan jarene wong iki jelek, ndak, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Kalau ini perbuatan salah, pastinya saya kalau melakukannya akan malu di hadapan Allah, maka saya tinggalkan. Tapi kalau ini perbuatan tidak salah, perbuatan baik, saya tidak perlu malu kepada Allah, maka lakukanlah. Ini pengertian yang kedua dari hadis itu. Nah, ini masih menjelaskan tentang hadis, tapi poin dari bab ini adalah penjelasan beliau, wal maksudu anna dzunuba tad'iful haya'a minal abdi hatta rubbama insalahu minhu bil kulliyah, hatta rubbama innahu la yata'assaru bi ilmin nasi, ya, bisu'i halihi wala batilihim alaihi, bal katsirum minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Nah, jadi kata beliau, poin dari bab ini adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu akan melemahkan rasa malu yang dimiliki oleh seseorang. Bukan hanya melemahkan, karena biasanya sesuatu yang lemah dan semakin lemah akhirnya hilang, habis. Ya. Seperti halnya juga baterai, semakin lemah semakin kecil isinya, lama-lama habis. Dan maksiat itu melemahkan, artinya kalau diterus-teruskan semakin lemah rasa malunya. Bahkan ada pada titik di mana rasa malunya itu hilang sama sekali. Makanya dikatakan di sini hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Bahkan akhirnya sampai rasa malunya itu hilang secara keseluruhan. Bahkan ketika seseorang itu bermaksiat, orang ini maksiat, mungkin awalnya maksiatnya sedikit, tapi dia lanjutkan terus menerus, sehingga rasa malunya terkikis sedikit demi sedikit. Kalau rasa malunya berkurang, dia terpacu dan terpicu untuk melakukan dosa lainnya. Ya. Satu dosa hilang atau menipis rasa malunya, bertambah jadi 2 dosa,
semakin tipis lagi, semakin berpeluang berbuat dosa yang lebih banyak lagi. Sampai akhirnya rasa malunya hilang secara keseluruhan. Nah, kalau sudah orang itu kehilangan rasa malu, maka tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh pengetahuan orang terhadap keburukannya dan kepada kondisinya. Maksudnya, kata beliau, kalau orang itu sudah kehilangan rasa malu, dia itu sudah tidak peduli lagi orang, walaupun tahu kondisi dirinya, walaupun orang tahu kesalahannya, itu tidak ngefek. Ya, kalimatnya la yata'athar, artinya tidak ngefek, tidak berpengaruh. Ya. Ketika seseorang kehilangan rasa malu, dia masuk dalam dosa dan bahkan dosanya banyak, dia sudah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia kepadanya. Dia tidak peduli lagi dan tidak punya rasa malu lagi kepada manusia. Tapi seringkali dijadikan alasan, ya, ketika orang itu melakukan kesalahan dan kesalahannya itu besar dan diketahui orang dan dia tidak peduli, dia mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini sebuah peribahasa yang benar tapi penerapannya yang salah. Kalau kita berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, lalu dicemooh orang, nggak apa-apa kalimat itu dipakai. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya tidak butuh penilaian manusia, saya hanya butuh penilaian Allah. Ini kalimat yang benar jika itu dalam kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau itu digunakan untuk memanipulasi, ya, untuk membenarkan dirinya, dia sudah jelas melakukan kesalahan. Lalu dia mengatakan, saya tidak peduli dengan penilaian manusia, yang penting penilaian Allah. Lah, emang kata Allah ini benar. Nah, itu kesalahannya. Nah, orang yang kehilangan malu, Bapak Ibu jamaah sekalian, dia tidak peduli lagi dengan manusia, walaupun orang menyalahkannya, mengkritiknya, bahkan menjauhinya, dia tidak peduli lagi. Dia teruskan saja perbuatan itu. Bahkan seringkalinya mencari pembenaran. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kan tingkatannya beda-beda Bapak Ibu. Ada orang yang berbuat dosa, tapi dia malu diketahui orang. Sebenarnya dia malu juga kepada Allah dan dia malu diketahui orang. Ini level pendosa yang ringan, walaupun bukan berarti boleh, tapi ini lebih ringan. Biasanya orang-orang yang cenderung agamis, mungkin rajin ke masjid, mungkin juga rajin ngaji, tapi terjatuh dalam sebuah dosa, terus dia usahakan sembunyi-sembunyi, ya sampai koncoku ngaji wisin aku. Setidaknya dia berdosa tapi lebih ringan dengan adanya rasa malu. Level berikutnya lebih parah, orang berbuat dosa sudah tidak malu lagi. Ya, yang tadi yang saya bacakan, dia tidak peduli dengan penilaian orang. Orang mau ngerasani dia, mau menjauhi dia, dia terus saja istiqomah tapi dalam dosa. Ini jelas keburukannya. Tapi ternyata ada yang lebih buruk dari ini Bapak Ibu. Bukan hanya tidak malu, ketika orang lain tidak tahu dosanya, dia ceritakan. Dia viralkan, dia viralkan dosanya itu. Supaya orang tahu, yang tadinya nggak tahu malah jadi tahu. Ini lebih parah lagi. Ini adalah tingkatannya adalah orang yang mujahir, yaitu orang yang terang-terangan dalam perbuatan dosa, bahkan memberitahukan dosanya kepada orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, setiap orang yang berdosa, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Setiap umatku yang berbuat salah akan dimaafkan kecuali mujahir. Mujahir, orang yang terang-terangan berbuat dosa atau berdosa dan dia ceritakan kepada orang lain, ini sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa idza wassalal abdu ila hadhil halah lam yabqa fi salahihi, ya, mutma'un. Kalau seseorang sudah sampai di level ini, maka tidak tersisa padanya kebaikan. Kalau orang itu sudah
tidak malu bahkan memberitahu orang lain akan perbuatan salahnya, maka tidak tersisa kebaikan pada orang tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup di bab ini beliau mengatakan wal haya'u mustaqun minal haya wal ghaitsu yusamma hayyan bil qasri li anna bihi hayatal ardi wan nabati wad dawabi wa kadzalika bil haya'i hayatud dunya wal akhirah. Faman la haya'a fihi fahuwa mayyitun fid dunya saqiyun fil akhirah. Ya. Jadi kata beliau haya, ya, kata-kata haya malu itu sebenarnya juga diambil dari kata hayat, artinya hidup. Sebagaimana ghais, air hujan disebut hayyan, yang menjadi sebab kehidupan. Karena adanya air hujan menyebabkan kehidupan bumi, menyebabkan hidupnya tanaman dan juga hidupnya binatang-binatang ternak. Jadi air hujan disebut sebagai haya karena menjadi sebab hidupnya bumi dan hidupnya tanaman dan juga binatang-binatang. Nah, begitu pula karena senada haya dari kata hayat, maka haya malu yang dimiliki manusia adalah kehidupannya dunia dan akhirat. Jadi orang itu kalau masih punya malu berarti masih hidup gitu. Ya, dunia dan akhiratnya. Dan siapa yang tidak punya rasa malu, maka dia itu sesungguhnya adalah mayit di dunia dan sengsara di akhirat. Karena tidak punya haya, berarti dia tidak punya hayat, tidak punya kehidupan, artinya dia mayit. Walaupun memang bernyawa dan bergerak, tapi ini diistilahkan seperti mayit. Mayit itu ya sudah tidak punya malu, Pak, walaupun dimandikan orang, ya, walaupun memang kita harus menjaga, ya, dalam aturan Islam harus terjaga auratnya, tapi pada intinya dia tidak punya malu lagi karena sudah tidak bernyawa. Nah, orang-orang yang tidak punya rasa malu itu mirip seperti mayit yang hidup, dia sudah nggak punya rasa lagi, nggak punya rasa malu lagi, dan itu adalah kesengsaraan di akhirat, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menutup kalimat dalam bab ini wa manistahyi minallahi inda ma'siyatihi istahyallahu min uqubatihi yauma yalqah. Ya. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahyallahu min uqubatihi. Siapa yang malu kepada Allah ketika dia bermaksiat, maka Allah akan malu menghukumnya nanti ketika bertemu di akhirat. Dan siapa yang tidak malu dalam bermaksiat kepadanya, Allah sudah tidak malu lagi untuk menindak dan menghukumnya. Setidaknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang berbuat salah dan dia masih punya malu, itu peluang berhenti dari dosanya sangat besar. Dan itu juga yang membuat Allah malu untuk menghukumnya. Orang ini dulu memang salah, tapi dia malu kepadaku. Dia aku pun mau menyiksanya, malu kepadanya, kata beliau. Tapi kalau orang itu sudah tidak malu ketika bermaksiat, maka Allah tidak akan ragu dan tidak malu-malu untuk menghukumnya. Tidak ada pertimbangan karena rasa malunya tadi. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini banyak orang-orang bahkan karena motifnya dunia sudah banyak yang kehilangan rasa malu. Apakah itu hanya perempuan? Tidak, laki-laki juga. Ya. Dan parahnya lagi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya memalukan, lalu dibuat konten sehingga yang memperhatikan, yang melihatnya semakin banyak. Walaupun dia sendirian waktu bikin kontennya, nggak ada kameramennya, ya, dia pakai tripod seperti ini di kamar, dia sendirian, tapi parahnya justru yang tahu bisa jutaan orang yang melihatnya. Zaman dulu, Pak, sebelum ada handphone, sebelum ada sosial media, orang walaupun memamerkan sesuatu sangat terbatas. Tapi hari ini
Orang memamerkan keburukannya, memamerkan maksiatnya dengan cara yang sangat mudah, yaitu melalui teknologi, adanya handphone dan adanya sosial media. Dan ini sebenarnya perkaranya lebih besar lagi, karena semakin besar atau semakin luas penyebaran keburukannya, semakin besar dosanya, bahkan bisa menjadi dosa jariah, artinya orangnya sudah meninggal, ketika video-video dan tulisannya masih ada dan berisi keburukan, maka selama ada dan dilihat orang, kemudian memunculkan dosa orang lain, maka dosanya terus akan menumpuk pada orang tersebut. Ini ngeri Bapak Ibu, hati-hati ya, kita dalam membuat konten harus hati-hati. Karena kalau sudah terlanjur meninggal, kita nggak bisa lagi ngomong tolong itu dihapus, nggak bisa. Dan ngeri Pak Ibu. Atau kita bilang nanti saja kalau sudah tua saya hapus semua, terus kayak emangnya hidupnya sampai tua. Kita nggak tahu, tiba-tiba sudah penuh itu konten yang kita buat dan banyak maksiat, hal-hal yang memalukan tersebar di tengah-tengah orang, belum sempat dihapus, lebih besar lagi dampak. Ini sebabnya apa? Hilangnya rasa malu. Dia sendirian di kamar, ya. Terutama nun sewu para wanita, para ibu, insya Allah di sini tidak ada. Para ibu, para wanita, bukan hanya yang ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu yang sudah tidak muda pun banyak itu yang jadi konten kreator dan hilang rasa malunya. Biasanya secara asal wanita itu sebenarnya lebih besar rasa malunya daripada laki-laki. Kalau dulu wanita itu terkenal pemalu, tapi sekarang lebih berani daripada yang laki-laki, Bapak. Bahkan terkadang yang melihatnya yang merasa malu. Sini aku ya. Yang melihatnya malu, ya udah jangan dilihat gitu ya. Ya. Nggak sengaja ya scroll kok nemu kayak gini ya. Lihatnya malu misalkan ya. Yang lihat saja malu tapi dia enggak malu. Bahkan para wanita sekarang, mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah, dia itu berpikirnya simple. Ini banyak konten kreator yang laki-laki yang iri, walaupun iri yang salah, enggak boleh. Ini iri dalam dosa. Kata yang laki-laki, oh enak wong wedo iku ya, gawe konten iku ya, buka aurat megal-megol, sing nonton akeh. Coba nih bapak-bapak megal-megol ya, buka aurat. Wanita nggak suka, apalagi yang laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki kontennya bikin yang lucu-lucu, yang nyeleneh-nyeleneh, tapi kalau wanita, naudzubillah, cukup menampakkan auratnya, joget-joget, selesai sudah. Dan wanita tahu bahwa oh laki-laki itu kelemahannya wanita, laki-laki itu kesenangannya lihat wanita, itu udah muncul saja pasti disenangi, like and comment gitu ya, mesti dapat gitu ya. Nah ini banyak wanita sekarang di sosial media yang sudah kehilangan rasa malu, bahkan dari hari ke hari semakin ekstrim perbuatannya ini, semakin jauh dari rasa malu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, minimal itu tugas kita sekarang, siapapun wanita yang di bawah naungan kita, apakah istri, adik perempuan, anak-anak perempuan, okay? Diperhatikan jangan sampai dia kehilangan rasa malu, muncul membikin konten disebarkan di sosial media. Jadi bapak-bapak terutama harus sering-sering sidak demi kebaikan. Sidak Pak, Bapak. Sidak handphone istrinya, sidak handphone anak perempuannya. Barangkali coba lihat, ini di TikTok ngapain saja ya anak saya, ya ini di IG anak saya ngapain saja, yang perempuan terutama. Nah ini mayoritas wanita sekarang kehilangan rasa malu sehingga dia jatuh dalam perbuatan dosa, di mana dosanya berefek besar, menyebar luas, bahkan ketika orangnya meninggal dosanya masih terus berjalan, ya, dan juga membuat orang lain berdosa. Dia berdosa, dosanya jalan terus, membuat orang lain berdosa. Ya, sedangkan yang bapak-bapak dan yang bagi yang laki-laki tidak menutup kemungkinan juga melakukan hal serupa di sosial media. Saya kadang lihat ada kakek-kakek itu ya,
sudah umurnya mungkin 65, 70, bikin adegan-adegan lucu supaya FYP gitu istilahnya ya, supaya dapat komen yang banyak. Nah, itu kehilangan rasa malu juga. Sudah tua sekali orangnya, masih saja melakukan hal yang sebenarnya lihatnya saja malu begitu, masih ada. Dan saya yakin itu bukan jamaah Masjid Al Ihsan, insya Allah tidak ada, yakin saya. Itu di luar sana banyak, maka kita hindari. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan melemahkan rasa malu yang dimiliki seseorang. Ketika maksiatnya jalan terus, semakin hari semakin lemahlah rasa malu itu, yang pada akhirnya hilanglah secara keseluruhan sifat malu dalam diri seseorang. Kalau seseorang sudah tidak malu dalam berbuat dosa, maka dia sudah tidak malu lagi dengan perbuatannya dan penilaian orang, bahkan pada akhirnya justru dia memberitahukan, memviralkan perbuatan-perbuatan dosanya, maka ini levelnya sudah sangat parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita di masa lalu jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan dan kita tidak merasa malu pada saat itu. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan jika ada konten-konten yang memalukan dan mengandung maksiat yang pernah kita posting, kita upayakan untuk menghilangkannya sebelum hilangnya kita dari kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah juga memberikan hidayah kepada keluarga kita, saudara kita, ya, dan orang-orang yang kehilangan rasa malu. Semoga memberikan hidayah dan diberikan kesempatan untuk bertaubat, berhenti dari perbuatan dosa sehingga memiliki rasa malu kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.